Saya akan membahas kasus tentang pelaku bullying yang terjadi di lingkungan sekolah atau kekerasan. Apa itu bullying? Bullying ialah ketika seseorang melakukan tindakan yang bersifat menyakiti orang lain dan dilakukan secara berulang. Bullying bisa disebut juga dengan penindasan atau risak, merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Pada saat sekarang ini, banyak sekali kasus bullying yang ada di sekitar kita. Di sekolah, di rumah, di teman-teman terdekat, banyak sekali kasus bullying yang terjadi pada anak-anak sekolah. Sekolah seharusnya merupakan rumah kedua bagi anak untuk berlindung dan mengenyam pendidikan. Namun bagi sebagian besar anak, sekolah malah menjadi tempat yang menakutkan dalam hidupnya. Menurut laporan UNICEF tahun 2015, 40% anak Indonesia mengalami bullying di sekolah. Sementara menurut laporan ICRW atau International Center for Research on Women, juga pada tahun yang sama, hampir 84% anak di Indonesia mengalami tindak kekerasan di sekolah yang berakar dari tindakan bullying. Terdapat 3 unsur yang mendasar pada perilaku bullying, yaitu adalah 1. Bersifat menyerang atau agresif, serta negatif. Yang kedua, dilakukan secara berulang kali. Yang ketiga adalah adanya ketidakseimbangan kekuatan antar pihak yang terlibat. Menyadari tanda-tanda awal anak menjadi korban bully memungkinkan orang tua untuk melakukan pertolongan secepat mungkin. Pasalnya, dampak bullying di sekolah itu bisa membekas permanen pada kepribadian dan kesehatan fisik anak, hingga mereka dewasa nanti. Sebagai orang tua, guru, atau orang terdekat bagi anak, sebaiknya kita mengenal tanda atau gejala yang biasanya ditunjukkan korban bully, baik secara langsung maupun tidak langsung. Saya akan menjelaskan beberapa tanda peringatan untuk kita waspadai pada korban bully ini. Namun memang tidak ada cara mudah untuk benar-benar mengetahui apakah seorang anak tersebut menjadi korban bully di sekolah. Banyak tanda dan gejala yang ditunjukkan anak korban bullying mirip dengan tipikal perilaku remaja pada umumnya. Banyak pula tanda dan gejala bullying yang mirip dengan masalah kesehatan mental yang sudah lebih dulu ada, misalnya depresi atau gangguan kecemasan. Bullying itu sendiri pun bisa menjadi pemicu timbulnya kedua penyakit mental ini. Ada beberapa tahap intervensi yang kita lakukan untuk kita mengetahui apakah anak tersebut menjadi korban bully atau tidak. Yaitu yang pertama adalah tahap prakonseling. Tahap prakonseling itu bisa kita lakukan dengan metode wawancara dan diskusi dengan wali kelas. Yaitu kita menetapkan tanggal dan siswa yang akan mengikuti konseling kelompok. Intervensi yang kedua adalah tahap awal kelompok. Kita menggunakan media dan metode sama dengan yang pertama, yaitu metode wawancara serta diskusi dengan wali kelas terlebih dahulu. Kita harus menerima secara terbuka dan mengucapkan terima kasih, berdoa, menjelaskan mengenai pengertian, tujuan, dan cara pelaksanaan konseling kelompok. Lalu kita menjelaskan mengenai asas-asas konseling kelompok. Dan melaksanakan perkenalan dilanjutkan dengan rangkaian nama. Intervensi yang ketiga yaitu adalah tahap peralihan atau transisi. Media dan metodenya masih sama, yaitu dengan metode wawancara, namun kali ini dengan peserta konseling. Langkah-langkah pelaksanaannya yaitu menjelaskan kembali kegiatan konseling kelompok, tanya jawab tentang kesiapan anggota untuk kegiatan lebih lanjut. Selanjutnya, mengenali suasana apabila anggota secara keseluruhan atau sebagian belum siap untuk melakukan tahap berikutnya dan mengatasi suasana tersebut. Lalu, memberi contoh masalah pribadi yang dikemukakan dan dibahas dalam kelompok. Intervensi yang keempat yaitu orientasi dan eksplorasi. Metode dengan wawancara dilakukan dengan peserta atau siswa. Kita melakukan konseling dengan cara menunjukkan gambar konseling kelompok dan menggunakan PowerPoint agar peserta tertarik. Intervensi yang kelima yaitu adalah tahap kegiatan.
Pada tahap ini, ada proses penggalian permasalahan yang mendalam dan tindakan yang efektif, menjelaskan secara pribadi yang hendak dikemukakan oleh anggota kelompok. Media yang digunakan adalah media wawancara. Intervensi yang kelima yaitu adalah tahap kegiatan. Pada tahap ini, ada proses penggalian permasalahan dan tindakan efektif, menjelaskan masalah pribadi yang hendak dikemukakan oleh anggota kelompok. Metode yang digunakan adalah metode wawancara pada peserta konseling. Langkah-langkah yang dilakukan adalah mempersilahkan anggota kelompok untuk mengemukakan masalah pribadi masing-masing secara bergantian. Lalu, memilih atau menetapkan masalah yang akan dibahas terlebih dahulu. Selanjutnya adalah membahas masalah terpilih secara tuntas. Lalu, menegakkan komitmen anggotanya yang masalahnya telah dibahas atau apa yang akan dilakukan berkenaan dengan adanya pembahasan demi terentasnya masalahnya. Intervensi yang keenam yaitu adalah tahap konsolidasi. Pada tahap ini adalah waktunya untuk menyimpulkan, mengintegrasikan, dan menginterpretasikan pengalaman yang telah kelompok dapatkan selama sesi konseling. Metode yang digunakan masih tetap yaitu dengan metode wawancara peserta konseling. Langkah-langkah yang dilakukan adalah mereview kegiatan konseling, lalu masing-masing anggota mengungkapkan pengalamannya selama mengikuti kegiatan konseling, lalu menyimpulkan apa yang telah dilakukan selama konseling. Intervensi yang terakhir yaitu adalah tahap evaluasi. Tahap ini menggunakan metode wawancara. Lalu langkah-langkah yang digunakan adalah menjelaskan bahwa kegiatan konseling akan diakhiri. Lalu anggota kelompok mengemukakan kesan dan menilai kemajuan yang dicapai masing-masing. Membahas kegiatan lanjutan, lalu pesan serta tanggapan anggota kelompok, lalu ucapan terima kasih, dan yang terakhir adalah berdoa. Penanganan yang dapat dilakukan terhadap korban dan pelaku bullying. Yang pertama yaitu peran konselor sekolah. Memberikan pemahaman tentang dampak negatif perilaku bullying, meningkatkan empati pada pelaku bullying, memberikan layanan konseling, memberikan layanan informasi tentang bullying baik berupa poster ataupun informasi secara verbal, agar korban bullying dapat mengidentifikasi apa yang ia alami dan segera melapor kepada guru bila ia mengalami bullying. Lalu selanjutnya adalah peran keluarga. Peran keluarga di sini yaitu memberikan perlindungan serta kasih sayang kepada anak, lalu menjadi pendengar yang baik bagi anak, lalu melakukan pendampingan kepada anak dalam menyelesaikan permasalahannya, melakukan pengawasan ketat dan mengontrol pergaulan anak, menanamkan budi pekerti yang baik, membekali anak dengan pengetahuan wawasan agama yang kuat. Lalu yang terakhir adalah tidak menghakimi dan melakukan kekerasan pada anak. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kasus bullying yang ada di sekolah pada kali ini. Kalau ada salah kata, saya minta maaf. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih.